ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'du, alhamdulillah para bapak jamaah sekalian, di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam kajian rutin malam Ahad bersama dengan ayat-ayat Al-Quran, masih dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Walamma balagha asyuddahu, dan ketika Nabi Musa sampai di usia dewasa, usia dewasa atau asyuddahu di sini sekitar usia 18 sampai 30. Asyuddahu, masa dewasa awal. Wastawa, dan telah sempurna akalnya. Ya, maksudnya ketika sampai di usia 40, usia kematangan. Atainahu hukma wa ilma, kami anugerahkan kepadanya hikmah dan ilmu. Ya, hikmah di sini maksudnya kenabian, ya, dan ilmu agama. Ya, makanya rata-rata para nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul itu di usia 40 tahun. Ya. Karena 40 tahun itu usia kematangan seseorang. Ya, makanya dalam ayat di surat apa itu? Al-Ahqaf kalau tidak salah. Ya, wa idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan. Apabila sampai di usia dewasa atau usia balik, ya, dan sampai di usia 40 tahun. Jadi secara khusus ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan usia 40 tahun. Ya, ini menjadi keistimewaan sendiri karena ketika orang sudah mencapai usia 40 tahun itu adalah usia kematangan. Ya, dan disitulah sebetulnya penentuannya, ya, apakah usia 40 tahun itu sudah matang di dalam kedewasaan, kesolehan, ya, ataukah matang dalam keburukan, ya. Karena sangat menentukan di usia 40 tahun itu. Makanya Nabi Muhammad misalnya SAW juga sama, ya, diutus oleh Allah ketika usia 40 tahun. Ya, genap usia 40 tahun. Wakadzalika nazil muhsinin, dan begitulah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memilih manusia untuk menjadi nabi dan rasul itu, ya, juga melihat kepada potensi yang ada di dalam dirinya. Melihat kebersihan hatinya. Ya, makanya Allah memilih untuk menjadi nabi dan rasul.
Wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin, dan masuk ke sebuah kota ya di Mesir ya ketika sedang waktu lengah. Ada yang menafsirkan waktu ketika qailulah ya, tidur siang. Ada juga yang mengartikan waktu antara maghrib dan sampai isya. Artinya ketika orang-orang sedang lengah ya, tidak terlalu memperhatikan. Min ahliha, dari penduduknya waktu mereka istirahat itu, fawajada fiha rajulain, maka dia mendapati di dalam kota itu 2 orang laki-laki yaktatilan, yang sedang berkelahi. Hadza min syi'atihi, yang satu dari golongannya Bani Israel, wa hadza min aduwi, ya, dan satu lagi dari musuhnya Fir'aun, kaum Fir'aun. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi, maka minta tolong kepada Nabi Musa orang yang dari golongannya, alalladzi min aduwihi, ya, atas atau untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya. Ya, jadi yang dari golongannya itu, yaitu dari Bani Israil itu, meminta tolong kepada Nabi Musa ya untuk membantunya dalam perkelahian itu. Fawakazahu Musa, lalu Musa memukulnya ya dengan sekali pukulan, meninju ya dengan kepalan tangannya. Faqada alaih, maka Musa membunuh musuhnya itu. Ya, dan Nabi Musa tidak sengaja ya, tidak berniat membunuhnya, tapi ini menunjukkan kuat, saking kuatnya Nabi Musa itu. Jadi sekali pukulan ternyata meninggal, ya kan? Padahal tidak berniat untuk membunuhnya, gitu ya, karena saking kuatnya Nabi Musa itu. Makanya dia menyesal setelah itu. Qala hadza min amali syaitan, ya, ini adalah termasuk perbuatan setan. Dia menyesal karena telah membunuh. Ya, innahu adu mudillum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang menyesatkan ya, yang nyata. Ya, maka beliau setelah itu memohon ampun kepada Allah. Qala Rabbi inni zalamtu nafsi, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Faghfaralah, maka Allah pun mengampuninya karena aku tidak sengaja. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Qala Rabbi bima an'amta alayya, Musa berkata, ya Tuhanku, dengan apa yang telah Kau berikan nikmat kepadaku, falan akuna zahiran lil mujrimin, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang yang berdosa. Ya, ini menunjukkan bahwa 2 orang yang berkelahi itu sama-sama salah. Ketika Nabi Musa membela, ya kan, walaupun itu dari kalangannya, dari kaumnya, ya tetap itu artinya membela yang salah dalam perkelahian. Makanya Nabi Musa setelah itu menyesal dan mengatakan bahwa aku tidak akan lagi ya, tidak akan menjadi penolong bagi orang yang berdosa, lil mujrimin. Ya, tapi di dalam doanya ini kalau kita lihat, ya, beliau tidak mengucapkan insya Allah, ya, tapi beliau mengatakan falan aku tidak akan pernah menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Ya, tidak mengatakan insya Allah atau biiznillah, dengan izin Allah. Ya, seakan-akan memastikan
Ya, seakan-akan memastikan bahwa saya tidak akan pernah lagi menolong. Ya, tidak menyebut insya Allah. Ya kan? Padahal ini diantara adab ketika kita bertekad untuk melakukan sesuatu, ya maka ucapkan insya Allah. Jangan lupa. Nah, ini juga adalah pengajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi, ya, kepada orang-orang yang beriman. Ada ya banyak kisah-kisah karena bertekad melakukan sesuatu ya di masa yang akan datang, lalu tidak mengucapkan insya Allah, maka setelah itu Allah mengujinya. Ya, bahkan di surat Al-Qalam itu hanya gara-gara dia di antaranya disebabkan tidak mengucapkan insya Allah, wala yastathnun istilahnya. Mereka tidak mengucapkan insya Allah. Yastasnun itu maknanya mengucapkan insya Allah. Para pemilik kebun itu di surat Al-Qalam, di surat Nun ya, di surat Al-Qalam. Mereka mengatakan niscaya ya kami akan panen besok. Ya, kami akan panen. Mereka tidak mengucapkan insya Allah. Ya, tapi di malam harinya itu kan kemudian dibakar, di bumi hanguskan semua, tidak ada tersisa. Walaupun kebunnya itu sangat luas sekali. Ya, sangat luas peninggalan ayahnya itu. Ya, ada 3 orang anak. Dan mereka juga selain itu durhaka ya, tidak mau meneruskan amal soleh ayahnya. Yang mana mereka ayahnya itu selalu kalau panen memberikan bagian kepada fakir miskin. Ya. Sedangkan anak-anaknya ini bertekad kalau panen tidak boleh lagi ada orang fakir miskin yang masuk yang mengambil bagian kita. Akhirnya oleh Allah di bumi hanguskan dalam 1 malam, hangus semua, tidak tersisa. Nah, itu diantaranya karena tidak mengucapkan insya Allah, wala yastasnun, kata Allah. Ya begitu juga Nabi Muhammad SAW pernah ya dalam surat Al-Kahfi ketika ditanya oleh orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy, yang sebetulnya pertanyaan itu titipan dari orang Yahudi, yaitu menanyakan tiga hal. Ya, menanyakan 3 hal. Yang pertama, mereka bertanya tentang Ashabul Kahfi, para penghuni gua. Ya, bagaimana kisahnya mereka itu. Yang kedua, seorang pemimpin ya yang mengelilingi bumi ini, berkeliling dunia, itu Dzulqarnain. Ya, dan pertanyaan yang ketiga adalah tentang ruh. Ya, tentang ruh. Kalau dia bisa menjawab, dia adalah seorang nabi, dan menjawabnya tidak seluruhnya, sebagian saja. Itu ditanyakan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad ketika ditanya seperti itu, ya, aku akan memberitahu kalian besok, ya, tanpa mengucapkan insya Allah. Jadi lupa ya Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan insya Allah, saya akan memberitahu kalian ya jawaban dari pertanyaan itu besok, ya, tanpa mengucapkan insya Allah. Akhirnya besoknya tidak turun wahyu. Ketika ditanyakan lagi, mana jawabannya? Ya, begitu mengucapkan besok lagi ya tanpa mengucapkan insya Allah. Akhirnya tidak turun ya besok sampai 15 hari. Ya, sampai 15 hari belum turun wahyu.
Maka setelah itu ditegur oleh Allah ketika Allah menurunkan wahyu dalam rangkaian kisah Ashabul Kahfi, ya, kisah nanti kan Allah berikan jawaban di surat Al-Kahfi, yaitu tentang Ashabul Kahfi, kisah Ashabul Kahfi, lalu kisah Dzulqarnain juga di dalam surat Al-Kahfi. Ya, nah di rangkaian kisah Ashabul Kahfi itu ya ada bimbingan dari Allah meluruskan ya Nabi Muhammad SAW yang lupa di dalam mengucapkan insyaallah. Kata Allah di ayat 23 ya surah Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Dan jangan sekali kamu berkata kepada sesuatu, sesungguhnya aku akan melakukan hal itu besok. Ya, illa an yasha Allah, kecuali ya engkau mengatakan insya Allah, jika Allah menghendaki. Jadi diberikan tuntunan, bimbingan, ya agar pentingnya mengucapkan insya Allah. Ya, dan insya Allah itu kita mengingat bahwa kita bisa melakukan itu hanya karena izin dari Allah, kalau Allah menghendaki, dan bertekad untuk melakukan. Ya, bukan kemudian orang mengucapkan insya Allah itu ya biasanya malah tidak ditepati. Insya Allah itu niat, insya Allah hadir, insya Allah padahal dia tidak mau hadir gitu, tapi pakai insya Allah. Insya Allahnya orang Sunda itu. Insya Allah tapi tidak bertekad untuk melakukan. Justru sebaliknya, insya Allah itu sebuah tekad ya, untuk melakukan yang akan kita lakukan. Yaitu diajari. Nah begitu juga di sini Nabi Musa alaihissalam dalam doanya ini mengatakan, aku tidak akan pernah menjadi penolong bagi orang yang berdosa. Ya, tanpa mengucapkan insya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya keesokan harinya diuji lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, diuji lagi. Ya, fa asbaha fil madinati khaifan. Maka jadilah dia Musa di kota itu menjadi orang yang takut, ya taraqab, ya, sambil tetap waspada. Fa idzal ladzi istansarahu bil amsi yastasrihu. Maka tiba-tiba orang yang dia minta tolong pada Musa kemarin, ya yastarsihu, dia berteriak kepadanya, qala lahu Musa innaka lagawi. Ya, Musa berkata kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang sesat, ya, mubin, yang nyata. Ya, falamma arada an yabtisha billadhi huwa aduwwul lahuma. Maka ketika Musa hendak memukul dengan keras orang yang dia adalah musuh bagi keduanya, qala, dia berkata, musuh itu berkata dari kaumnya Firaun, ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil amsi. Wahai Musa, apakah kamu ingin membunuhku sebagaimana kamu membunuh jiwa atau seorang kemarin? Gitu. Jadi diuji lagi besoknya. Jadi mintai pertolongan lagi oleh orang yang sama yang kemarin itu. Ya kan? Gitu, diuji lagi ketika akan memukul Nabi Musa itu, maka diingatkan oleh musuhnya itu. Ya, dan tiba-tiba kemudian datang, ya, ada seseorang dari ujung kota. Ya, dia berjalan dengan cepat memberitahukan kepada Nabi Musa, ya innal mala'a ya'tamirun, sesungguhnya para pemuka negeri ini, para pejabat Firaun, ya'tamirun, sedang berunding,
Ya, bika tentangmu, liyak tuluka untuk membunuhmu. Fahruj inilah kaminan nasihin. Maka keluarlah kamu dari kota ini, pergi ya, segera pergi. Sesungguhnya aku ini bagimu sebagai orang yang memberi nasihat. Jadi sebelum Nabi Musa itu memukul lagi kepada orang itu, maka tidak jadi ya, diberitahukan oleh seseorang yang datang. Akhirnya Nabi Musa kemudian pergi ya. Fa kharaja minha, lalu Musa keluar dari kota itu khaifan dengan rasa takut, ya taraqqab sambil tetap waspada. Qala ya, Musa berkata, Rabbi najjini minal qaumil zalimin. Ya, beliau berdoa, ya Allah selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Walamma tawajjaha tilqa Madian, dan ketika Musa menuju ke arah negeri Madian. Ya, Madian ini di Palestina ya. Qala asa rabbi an yahdiyani. Semoga Allah ya Tuhanku memberiku hidayah sawa as-sabil, ya, kepada jalan yang lurus. Ya, walamma warada ma Madiana wajada alaihi ummatan minan nas yaskun. Dan ketika dia melalui sumur ya air di Madian, dia mendapatkan sekumpulan orang ya yang memberi minuman kepada ternak mereka. Wa wajada min dunihim imra'atain tadudan. Dan dia menjumpai dari selain mereka dua orang perempuan, keduanya sedang mencegah ternak mereka minum. Ya, qala ma khatbukuma. Musa berkata, apa maksud atau keperluan kalian berdua? Qala ta'ala nasqi hatta yusdirur ri'a wa abuna syai'un kabir. Keduanya berkata, kami tidak ya memberi minum kepada ternak sampai menghalau para penggembala ya ternak mereka dari sumber air, wa abuna syai'un kabir. Ya, dan ayah kami adalah orang yang sudah tua. Ya, jadi ketika itu ada dua orang anak perempuan pemudi gitu ya, yang juga sama, keduanya mengembala kambing. Ya, sedang mengembalakan kambing. Ketika akan memberikan air ya minum kepada kambing itu, orang-orang berkumpul ya, sedang mengantri gitu ya. Sedangkan kedua orang perempuan ini mereka menjaga jarak ya dari orang-orang itu dan menahan ternaknya itu ya agar tidak berkumpul. Ini menunjukkan bahwa dua orang perempuan ini betul-betul menjaga dari bercampur baur ya dengan laki-laki. Menjaga diri. Dan dalam penafsiran bahwa ayahnya ini adalah Nabi Syuaib. Ayahnya sudah tua ya, tidak mampu lagi untuk mengembala. Akhirnya mau tidak mau digantikan oleh kedua putrinya karena tidak ada anak laki-laki untuk mengembalakan kambing ya. Nah, ini menunjukkan tidak mengapa ya perempuan mengembala kambing, atau secara umumnya ya bisa ditarik bahwa tidak mengapa perempuan untuk bekerja ya selama pekerjaan itu sesuai dengan fitrahnya, untuk bisa menjaga dari berikhtilat, bercampur baur dengan lelaki ya, tidak menjadi fitnah. Ya itu silahkan. Dan ketika memang dalam kondisi terdesak ya, menuntut dia untuk bekerja ya. Kalau tidak ada suatu hal yang mendesak yang juga malah menimbulkan banyak kemudaratan, yang lebih baik jangan ya. Ini secara hukum fikihnya seperti itu. Tapi betul-betul harus menjaga ya diri perempuan itu, diantaranya seperti yang dicontohkan di sini, untuk tidak berikhtilat
ya dengan laki-laki, bercampur baur, ya bercampur baur. Maka disitulah Nabi Musa memberikan pertolongan. Ya ketika orang-orang itu selesai, itu kan ditutup pakai batu itu sumurnya itu air itu. Ya, dan mereka belum memberikan minum kepada ternaknya, akhirnya diangkat oleh Nabi Musa, dan ini juga menunjukkan kekuatan Nabi Musa itu. Batu yang besar diangkat. Ya, yang pada akhirnya kemudian nanti diberitahukan kepada ayahnya, dipanggil oleh ayahnya, gitu ya, dan akhirnya nanti dinikahkan dengan salah satu dari dua perempuan itu yang menjadi istrinya. Ya, nah itu diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari beberapa cuplikan ya kisah Nabi Musa alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan, Nabi Musa itu kan dari bayi diasuh oleh keluarga Fir'aun. Itu sampai umur berapa? Sampai umur berapa sehingga Nabi Musa itu mendapatkan pengajaran tentang Islam. Kan dalam lingkungan Fir'aun tentunya Nabi Musa tidak bisa belajar untuk agama. Persis umur berapanya memang belum saya ketahui ya. Yang jelas ketika balago asyudahu tadi itu ya, ketika menginjak masa dewasa tadi sudah agak kuat, menjadi pemuda yang kuat. Ya, menjadi pemuda, usia muda, pemuda, sampai kisah tadi itu ya, memukul orang ya sampai meninggal, lalu dia keluar pergi dari Mesir. Sebelum itu kan dia berada ya bersama dengan Firaun di istana itu dari kecil ya sampai usia pemuda. Kalau walaupun diurus oleh Firaun ya di istana Firaun ya, tapi yang namanya nabi memang biasanya oleh Allah itu dijaga sejak kecil ya, tidak mengikuti perbuatan-perbuatan buruk ya, meskipun itu dilakukan oleh orang-orang yang mengurusnya, yang di sekitarnya ya, itu Allah menjaga dari kecil para nabi itu ya, tidak mungkin menyembah berhala, tidak mungkin peminum minuman keras misalnya ya. Jadi walaupun diurus oleh Firaun dan keluarganya itu tidak otomatis terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan buruknya ya, seperti halnya Nabi Muhammad SAW di lingkungan orang-orang Quraisy yang menyembah berhala. Nabi Muhammad tidak pernah sekalipun menyembah berhala, nggak pernah gitu. Bahkan minum-minuman keras tidak pernah. Jadi memang dijaga oleh Allah para nabi itu, makanya mereka dipilih ya, kebersihan hati mereka ya, kebersihan keterjagaan perilaku ya. Jadi itu pada intinya para nabi itu dijaga ya, dan ketika sampai di usia yang sudah layak diangkat menjadi rasul, maka Allah memberikan wahyu kepada nabi itu, diberikan wahyu. Nah, dengan diberikan wahyunya itulah dimulai dia diangkat menjadi nabi dan rasul. Seperti itu ya, Allah alam. Ustaz, kalau dia ceritain tadi kayaknya dari awal Ustaz itu tahu bahwa dia itu sebenarnya bukan kaumnya Fir'aun ya? Ya, mengetahui bahwa dia bukan kaumnya Firaun. Saya masih tinggal di situ, tinggal sama Fir'aun. Agak aneh juga sih. Dibunuh gimana?
ya kan belum ini tidak menampakkan. Ya walaupun bersama dengan Firaun kan karena memang dicintai juga kan. Ya, sejak kecil kan disukai oleh istrinya Firaun gitu ya. Sampai usia muda begitu. Dan mungkin Nabi Musa juga masih menjaga sikap gitu ya, dan tidak menampakkan permusuhannya kepada Firaun, tidak. Ya, masih bersikap baik saja gitu biasa. Walaupun pada akhirnya kan ketika sampai usia balik, usia muda, dia mulai mengerti bahwa dia adalah berasal dari Bani Israel gitu. Walaupun tidak diceritakan kan rincian-rinciannya. Ya, pada akhirnya kan ketika membela itu yang berkelahi, ya dia tahu gitu kan bahwa itu adalah kelompoknya dari Bani Israel itu. Ya, dan Nabi Musa kan belum melakukan perlawanan ketika masih bersama Firaun ya. Mungkin mengukur diri karena kekuatan Firaun kan luar biasa, bala tentara dan sebagainya. Walaupun ya dia juga melihat kezaliman Firaun kepada Bani Israel yang diperbudak dan sebagainya. Saya kira Nabi Musa tahu itu, melihat itu. Ya, cuman belum bisa melakukan perlawanan, pemberontakan. Ya kan? Makanya ketika diketahui Nabi Musa kemudian membantu Bani Israel, itu kan ketika diketahui langsung mereka berencana untuk mencari dan membunuh Nabi Musa. Gitu ya. Gitu. Karena kalau dari awal sudah ketahuan Nabi Musa itu membela Bani Israel, menampakkan ya pembelaan permusuhannya kepada Firaun, mungkin dari sejak dulu mereka juga akan membunuh gitu. Nah, berarti menunjukkan sebelumnya Nabi Musa tidak menampakkan permusuhannya. Ya, karena memang ada saatnya gitu kan dalam melakukan perlawanan itu juga. Demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.